Selamat berjumpa kembali. Kita akan coba membuat agenda perjalanan dinas pimpinan tapi menggunakan Microsoft Excel. Agar komputernya memiliki persamaan sama-sama Windows-nya dalam gaya Indonesia sehingga di dalam menjelaskan saya gampang, maka saya awali dengan merubah format negara ke format pengetikan angka, tanggal, dan yang lain-lainnya ke negara Indonesia. Caranya sebagai berikut. Di tempat mencari ini, kita ketik kontrol panel. Tapi ini belum selesai diketik, dia sudah muncul. Jadi nggak usah dilanjutkan, langsung klik aja. Kemudian pastikan ini dalam keadaan kategori dan perintah merubahnya ada di sini nih. Ya, ini diklik. Jadi ini harus kategori dulu ya. Kalau nggak kategori ya diubah menjadi kategori. Kemudian klik ini. Nah, ini kebetulan komputer yang saya pakai udah Indonesia. Kalau nggak Indonesia, ini diklik. Lalu pilihlah Indonesia. Sudah itu, apply. Kemudian OK. Ini karena udah Indonesia nggak bisa apply. Kemudian langsung saya OK. Ini kemudian ditutup. Sudah itu baru jalankan Excel-nya. Jadi ngerubah dulu ke gaya Indonesia, baru menjalankan Excel-nya. Ya, kalau nggak nanti dia nggak berpengaruh ya. Untuk data, ini sudah saya ketik duluan untuk menghemat waktu, karena tidak ada perintah khusus. Nah, kalau kita perhatikan, data yang saya ketik, semua dalam satu baris nih, menuju Bandara Husin Sastra Negara Bandung, satu baris, saya nggak jadikan dua ya. Bahkan yang panjang seperti ini, bertemu pimpinan cabang Yogyakarta dan seterusnya, lihat, yang memanjang ke kanan. Ya, tidak dijadikan dua baris. Nanti dijadikan dua baris atau tiga baris, dilipat dengan perintah ini nih. Ya, jadi diketik dulu persis seperti ini, tapi tentunya nggak perlu diperlebar seperti ini ya. Nah, cukup kelihatan seperti ini aja, nggak apa-apa ini ya, dia bukan terpotong tapi nanti bisa dirapikan. Nah, sekarang kita masuk ke tahap merapikan. Yang pertama, ini terdiri dari 5 kolom. Nomor di A, hari tanggal di B, waktu di C, kemudian kegiatan di D, dan terakhir keterangan di E. Jadi judul ini saya mau terletak di tengah-tengah antara A sampai E. Jadi saya blok dari A sampai E. Sudah itu saya menekan CTRL angka 1. Nih, tombol CTRL dan angka 1. CTRL ditekan tidak dilepas, lalu angka satunya dicolek. CTRL 1. Alignment horizontal ya, karena kan ini di tengah-tengah dari horizontal ini ya, horizontalnya kita kasih center across ya, center across selection. Jadi di tengah-tengah melewati beberapa kolom ya, across melewati beberapa kolom dari daerah yang kita seleksi. Yang lain-lain nggak usah, lalu oke. Ya, jadi CTRL 1 alignment horizontalnya center across selection, lalu oke. Kemudian sekarang judul kolomnya. Ini kita blok A5 sampai E5, CTRL 1 alignment horizontal. Di sini kita artikan sebagai lebar. Jadi nomor saya mau terletak di tengah-tengah lebar dari kolom A. Hanya satu kolom ya, di tengah-tengah kolom A. Jadi ini nggak boleh pakai yang across, tapi pakai yang center saja. Jadi ini artinya di tengah-tengah lebar ya. Kemudian di tengah-tengah dari tinggi, ya tinggi dalam hal ini adalah vertikal. Ya, vertikalnya center. Untuk tulisan yang panjang yang tidak muat, kita minta supaya dilipat. Ini untuk melipat tulisan. Ya, sudah itu baru oke. Nah, ini kita atur lebarnya. Ya, ini kita atur lebarnya ya. Ini kurang nih. Ya, oke. Ya, ini sama, kita atur lebarnya. Wah, ini tetap nggak muat nih, nggak usah takut karena nanti kita akan melipat ya. Nah, kemudian ini kita lipat nih ya. Nih, kita lipat nih. Nah, ini diblok dulu tulisan yang mau dilipat. Melipat tinggal di home ya. Lalu klik ini untuk melipat. Tuh. Dan kemudian
bloknya jangan dihilangin dulu. Ini lebih pantas kalau dia rata ke atas, rapat ke atas. Berarti yang ini nih. Ini kan atas, ini tengah, ini bawah. Jadi rapat ke atas. Ya, seperti itu ya. Dan kemudian untuk angka 1 ini, nomor 1 ini terletak di tengah-tengah dari beberapa kolom dan terletak di tengah dari lebar dan tinggi. Jadi ini kita gabung dulu nih ya, sebanyak 5 sel ini, 5 kotak ini kita gabung. Gabung itu di home, ini di merger, digabung. Center itu terletak di tengah-tengah ya. Itu di tengah-tengah dari lebar, tapi tidak di tengah-tengah dari tinggi. Tengah-tengah dari tinggi pakai ini nih. Tuh. Ya. Kemudian hari tanggalnya merger ya, tengah. Ya. Kemudian yang ini juga nomor 2 merger tengah. Ini juga sama, merger tengah. Ini juga merger tengah. Ini juga sama. Ya, dan seterusnya ya, sampai semuanya selesai. Ya. 5 nanti khusus dia. Karena dia nggak pakai merger yang 5. Ya. Sorry, ini nih. Nah, ini untuk jamnya juga lebih pantas terletak di tengah. Sekalian aja dengan ini, takut ada yang ketinggalan, kita blok 3 nih. 3 kolom, dua-duanya rata tengah ya. Tinggal diklik aja 2 kali ini tuh. Udah jadi. Nah, kemudian kita lihat ini kurang tinggi, kita tinggikan. Nah, dikasih garis. Ya, untuk garis kalau mau cepet dari sini, dari home, lalu klik ini nih, pilih all borders. Ini paling cepat. Tapi kalau mau variasi, dikasih warna dan yang lain-lain, itu pakai CTRL-1. Border, prinsipnya adalah pilih jenis garis, warnai, pasang. Ya, misalnya mau garis double nih, pilih double. Ya, pilih warna. Ya, kemudian baru pasang di sebelah atas. Oh, nggak jadi ya, klik lagi. Klik yang pertama memasang, klik yang kedua menghapus ya. Atas, ini bawah, kiri, kanan, ini tengah. Kalau mau hapus cepat bisa pakai ini. Tuh ya. Ini pinggir, ini tengah. Ya, atau mau variasi nih. Pinggirnya double merah, ya ini kita kasih pinggirnya. Tengahnya garisnya single. Ya udah, klik single. Warnanya merah juga nggak apa-apa ya. Lalu klik tengah. Sudah, itu oke. Nah, ini udah jadi. Ya. Tapi lebih pantas warna hitam, lebih formal ya. Ini kita blok, kita kembalikan ke hitam. Nih, ke hitam, pakai yang ini aja cepet nih. Tuh, udah. Kemudian ini kita arsir. Ya, di home, ini arsiran ada di sini. Sudah, itu jenis huruf. Ya, jenis hurufnya kita kasih Times New Roman ukuran 14. Awas, ini tulisan agenda perjalanan dinas itu adanya di kolom A, bukan C. Ini lihat, saya taruh di C, ini nggak ada tulisannya. Tapi kalau saya taruh di A, ini ada tulisannya. Ini menandakan tulisan ini secara fisik ada di A. Karena diberikan perintah mengetengahkan, dia seolah-olah ada di C, padahal dia ada di A. Jadi untuk merubah ukuran huruf dan jenis hurufnya, bloknya di A. Ini di home, ini ukuran hurufnya, ya. Kemudian jenis hurufnya di sini, Times New Roman. Kasih cetak tebal, tuh ya, jadi lebih pantas.
Ini misalnya kita blok ke bawah, kita kasih Times New Roman juga. Ukurannya misalnya ukuran 12. Nah, ya kalau kurang lebar ya boleh dilebarin, diatur ulang ya. Nah, kalau udah pas, sekarang tinggal mencetak. Nah, sebelum memberikan perintah cetak, saya memberikan penjelasan mengenai ukuran kertas. Ukuran kertas A4 itu sudah ada, sudah disediakan, bisa dilihat dari sini, page layout, size. Ya, ini ada A4. Tapi ukuran F4 tidak ada, nggak ada. Ya, biasanya orang memilih legal. Legal itu bukan F4. Kalau F4 itu tingginya 13 inci. Kalau legal itu tingginya 14 inci. Jadi, karena F4 tidak ada, kita pilih legal. Cuman kalau kita memilih legal, legal kan 14 inci. F4 itu kan 13 inci. Berarti ada selisih 1 inci. Selisih 1 incinya nanti harus dibuang dengan cara ditambahkan ke batas kertas. Kalau kita pilih portrait, ya portrait, ya, maka kita tambahkan di bawah bottom. Tapi kalau orientationnya kita pilih landscape, ya, maka kita tambahkannya di kanan, di batas kanan. Ya. Jadi kalau orientationnya portrait ditambahkan di bawah 1 incinya, selisihnya. Tapi kalau landscape ya ditambahkan di sebelah kanan, ya. Oke. Itu ya penjelasannya. Sekarang langkah-langkah mencetak. Ya. Pertama, kita blok semuanya. Tapi ini sengaja ya, ini sengaja sebenarnya habis di nomor 6. Saya sengaja membuat seolah-olah bahwa ini sangat banyak ke bawah sehingga butuh 2 lembar atau 3 lembar kertas. Ini sengaja nih ya. Nih, nggak apa-apa ya. Nih, biar banyak aja ya. Biarin kita copy yang sama. Ceritanya nanti jadi lebih dari 1 lembar nih. Jadi kita blok daerah yang akan kita cetak semuanya. Kemudian page layout, print area, set print area. Ini memberitahukan kepada Excel daerah yang ada datanya yang mau dicetak itu adalah daerah yang barusan kita blok. Ukuran kertas kita pakai A4 aja. Orientationnya kita pakai portrait. Marginnya kita pakai narrow, ini ukuran yang kecil. Sebenarnya narrow itu bukan paling kecil. Paling kecil itu bisa sampai 0,3 inci. Kalau narrow itu sekitar setengah inci ya. Bahkan untuk atas bawahnya lebih dari setengah inci. Nah, sudah itu setelah margin narrow, margin lagi. Pilih custom margin ya. Nah, kalau tadi pilih legal ya kita harus menambahkan di batas bawah. Karena tadi saya milihnya A4, berarti saya nggak menambahkan ini ya. Jadi nggak menambahkan di bawah. Ini kita pilih horizontally. Horizontally ini supaya dia terletak di tengah-tengah ya, di tengah-tengah dari kertas. Kalau vertically terletak di tengah-tengah dari tinggi, ini lihat ya. Nah, itu bisa kelihatan di sini ya. Boleh dua-duanya, boleh salah satu. Saya mau kasih salah satu aja lah, horizontally. Kemudian header footer. Kalau menginginkan nomor halaman, kalau enggak usah ya. Kalau menginginkan nomor halaman, header footer, custom footer. Nomor halaman itu misalnya kita taruh di tengah, bisa klik ini. Tapi kalau nggak menginginkan nggak usah ya. Jadi header footer nomor halaman ini tidak wajib ya. Oke. Ya, kemudian oke lagi. Ya.
setelah itu ya kita bisa lihat hasilnya dulu ya, lihat hasilnya dulu. CTRL-P. Nah, ini hasilnya. Lihat ini terpotong. Ya, ini terpotong. Kemudian tuh ya, halaman berikutnya tidak ada judul. Setelah terpotong tidak ada judul. Ya. Jadi nggak muat nih, ya lebarnya nggak muat. Ya, kelebihan satu kolom keterangan, ya keterangannya hilang nih, nggak muat. Nah, gimana nih caranya nih? Nah, caranya sebagai berikut. Jadi setelah margin tadi diubah horizontally vertikalinya, kemudian lanjut ke sini. Ini untuk ngepasin nih. Kalau width-nya saya kasih satu page, maka artinya mau selebar apapun tabelnya akan dia perkecil agar muat satu halaman. Ini lihat ya, karena saya satu page, dia tadinya 100%, sekarang berubah menjadi 90%. Kita lihat sekarang keterangan sudah muncul, tidak terpotong lagi. Tuh, ini ada keterangan. Ini garis ini seolah-olah hilang, nggak apa-apa, nggak hilang itu. Ini karena resolusi layarnya tidak memenuhi syarat sehingga kelihatan seolah-olah garisnya hilang. Ini halaman 1. Ini halaman 2. Tapi nggak ada kepalanya nih halaman 2. Ya. Nah, sekarang biar ada halamannya biar ada kepalanya di halaman 2, kita lanjutkan ke ini print title. Print title. Row to repeat at top. Row itu baris yang di repeat, yang diulang di atas. Boleh hanya baris 5 saja, judul kolom saja, atau boleh lengkap. Ya, ini dari 1 sampai 5. Ini saya blok, saya klik di 1 lalu tidak dilepas, tarik sampai 5. Boleh seperti itu. Ya, lalu klik OK. Nah, sekarang kalau kita lihat CTRL-P, paman P, ya seolah-olah mau mencetak. Ini halaman 1, ini halaman 2. Ya, sudah ada judulnya. Lebih bagus. Ya. Nah, jadi langkah-langkahnya tadi berurutan sudah saya jelaskan. Kemudian ini height ini tinggi. Ya. Kalau seandainya kita lihat tadi tingginya itu menghabiskan 2 halaman nih. Ya. Kalau kita mau paksakan, Pak, biar dia 1 halaman saja, ya biarin kecil, ya boleh. Ini height-nya kita perkecil, kita rubah 1 page. Tuh, dia jadi 65%. Ini 1 halaman ini. Tuh, ya. Ini hanya 1 halaman nih. Halaman 2-nya nggak ada. Ya, tapi dia tentunya akan sangat kecil ya karena 65%. Ya, kita kembalikan ke automatic atau kalau nggak ke 2. Itu yang ideal. Nah, gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya itu tinggal mencetak. Hidupkan printer, pasang kertas, CTRL-P, paman. Ya. Lalu ini ubah printernya. Ini di laptop yang saya pakai tidak sambung ke printer, jadi ini nggak ada ya. Jadi ini diubah ya. Setelah diubah lalu klik print, maka dia langsung mencetak. Ya. Nah, itu tadi langkah-langkah mencetak. Pak, kalau tadi seandainya pakai legal, di marginnya gimana ya? Boleh ya. Kalau seandainya pakai legal ya. Ini kita pakai legal, padahal kertasnya F4 nih, legal. Lalu orientationnya kita portrait. Nah, ini margin, narrow, margin, custom margin. Ini harus ditambahkan 1 inci. Karena kan portrait. Nulisnya gini. 1,3 kutip 2 ya, kutip 2 ya. Kutip 2 nya nggak gitu jelas, ini kutip 2 nih ya. Kutip 2 ya. Jadi ini artinya 1,3 inci. Ya, lalu horizontally kalau mau ada nomor halaman di header footer dan seterusnya, jadi nulis 1,3 inchinya seperti ini, dibuang ke batas bawah karena portrait. Lalu OK. Ya. Nah, ini kertasnya lebih panjang. Tapi lihat nih, batas bawahnya lebih tinggi ya, karena tadi
ada 1,3 inci. Tuh. Ya. Langkah pertama, saya ulang ya, di blok, print area, set print area, size A4, orientation, portrait, di margin 2 kali, margin, narrow, margin, custom margin, ketengahkan, horizontally, batasnya udah nggak usah diapa-apain karena kan tadi pilihnya A4. Header footer tergantung mau ada nomor halaman atau tidak. Ya kalau tidak mau, ya ini kan tadi kan ada nomor halamannya, kita hilangin nih. Ya hilangin ini, tinggal dihapus aja. Kalau mau ya pakai ini nih, ya. Boleh di kiri, boleh di tengah, boleh di kanan. Ya, lalu klik OK. Ya, kemudian OK. Setelah itu ini diperkecil tadi, ya. Mau selebar apapun dia, tolong diperkecil agar muat satu halaman. Kalau di sini tulisannya satu page. Ya. Tingginya ini otomatis kalau 2 halaman, 2 halaman, 3 halaman, 3 halaman. Kalau ini kita ubah, misalnya kedua, artinya mau setinggi apapun, mau sebanyak apapun datanya, ya, itu akan diperkecil sehingga muat di 2 halaman. Ya, ini kita biarin otomatis aja. Kalau lebih dari 1 halaman, sebelum mencetak, sebaiknya judulnya diulang di setiap halaman dengan perintah print title, row to repeat at top, ya. Yang diulang itu boleh hanya judul kolom saja, itu baris 5, atau boleh termasuk dari agenda sampai dengan judul kolom. Jadi ini dari baris 1, klik jangan dilepas, seret. Terserah ya, boleh hanya baris 5, boleh dari baris 1 sampai baris 5, ya. Kemudian kliklah OK. Setelah itu hidupkan printer, pasang kertasnya, tekan CTRL-P, P paman, CTRL-P, ubah ke merek printernya, lalu kliklah print, maka dia mencetak. Ya, setelah itu disimpan, file, save as, this PC, browse. Ingat, jangan simpan ke drive C atau ke dokumen. C atau dokumen itu dalam kondisi kalau di sekolah itu terkunci, sehingga kalau kamu simpan ke drive C, maka dia akan hilang. Simpan aja ke drive D atau mungkin drive E, pokoknya selain C, ya. Lalu ketik nama filenya, sudah itu kliklah apa? Save. Nah, ini saya nggak mau nyimpan sih, ya. Diubah ya, jangan C, diubah jangan C, kemudian ketik nama filenya. Mau bikin folder juga boleh, kalau bikin folder pakai ini nih, tinggal klik ini, ya. Nama filenya, lalu kliklah save. Ya, ini saya nggak nyimpan, berarti saya cancel. Ya, demikian tadi cara membuat agenda perjalanan dinas pimpinan tapi menggunakan Microsoft Excel.